Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, sekaligus melindungi dan menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk-bentuk atau contoh keteladanan yang mesti untuk ditampakkan dalam sikap kita ulangi, di antara bentuk-bentuk contoh keteladanan di dalam sikap tawadhu, yaitu rendah hati, ya, adalah sesuatu sikap-sikap yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, mendahulukan kebenaran di atas pendapat pribadi. Ketika ada seseorang yang menegur atau meluruskan pendapat kita, tatkala telah sampai kepada kita dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma' para ulama tentang sebuah perkara, sementara pendapat kita itu menyelisih dan berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para ulama, bahkan ya pendapat mayoritas para ulama yang ini didukung oleh dalil, maka di antara bentuk ya ketawadhuan tersebut adalah menerima pendapat tersebut dan menolak pendapat pribadi, menerima pernyataan tersebut
menerima apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak sungkan dan segan untuk menarik, meralat pendapat yang sudah tersebar, bahkan meluruskan ya di depan umum demikian. Nah, ini bentuk ketawaduan. Ya. Ini bentuk ketawaduan. Ya. Dan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu kita khawatir kita akan terhina, kita akan rendah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ya dengan bentuk ketawaduan ini adalah ketinggian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada seseorang yang dia tawadhu karena Allah, rendah hati, melainkan ya Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bentuk ketawaduan. Meralat, meluruskan pendapat yang keliru walaupun di depan umum, walaupun sudah tersebar ya. Demikian. Bahkan ya meralat mengecek kembali ya, merubah kembali sebagaimana diungkapkan pendapat yang keliru tersebut sebelumnya di hadapan khalayak, maka dilakukan juga peralatannya di hadapan khalayak. Ketika pendapat tersebut sudah tersebar ya, maka demikian pula peralatannya, pelurusannya itu dilakukan juga dengan cara menyebar. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu bentuk ketawaduan. Ya, tawadu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk tawadu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah menerima kebenaran walaupun dari junior, walaupun dari anak kecil, walaupun dari anak sendiri, walaupun dari orang-orang yang kedudukannya di bawah kita. Nah, ini merupakan bentuk ketawaduan. Menerima kebenaran ya yang disampaikan, menerima nasihat yang disampaikan walaupun dari orang yang kedudukannya di bawahnya, baik itu juniornya, baik itu anak sendiri, ya, baik pun anak-anak kecil, ya, bawahan dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula, ya di antara bentuk ketawaduan adalah, ya, menolak pendapat yang bertentangan dengan kebenaran tersebut, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dari orang yang dimuliakan, dari orang yang disegani, ya, dari orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di atasnya, maka ya dia menolaknya karena ingin menerima kebenaran tersebut. Demikian ya, wallahu taala alam. Walaupun barangkali sifat ini adalah sifat keberanian, ya, sifat ini sifat keberanian. Tapi tentunya ini adalah lawan, ya. Lawan dari kondisi yang pertama, ya, berkebalikan dengan kondisi yang pertama, di mana ya anak kecil, orang yang kedudukannya di bawah yang memberikan nasihat kepadanya, memberikan ya penyampaian kebenaran kepadanya lalu diterima. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk-bentuk ya ketawaduan adalah ya tidak sungkan untuk berkendara, berjalan, makan bersama dengan orang-orang yang di bawah kedudukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini luar biasa. Ketika seseorang memiliki kemampuan dia untuk ya berjalan, makan, berkendara dengan
dengan sesuatu yang lebih, ya, seperti makan bersama dengan orang-orang yang eh, yang kita katakan yang memiliki kedudukan yang sama atau tinggi, ya, di hadapan manusia, dan juga bisa memilih makanan-makanan yang mahal-mahal, ya, maka dia bisa, ya, makan bersama dengan orang-orang yang miskin, makan bersama dengan orang-orang yang rendah. Tapi ingat, kita katakan ini bukanlah merupakan, ya, bentuk pencitraan, ya. Tapi ini memang sesuatu yang dilakukan, ya, bahkan bukan, ya, untuk ditenarkan dan dipopulerkan. Ya, seperti contohnya sekarang, ya, direkam dalam sebuah video lalu disebarkan, lalu dinyatakan, nah, bentuk ketawaduan, ya, demikian. Nah, kita katakan ini, ya, kalau demikian bisa jadi tawaduknya ini hanya pura-pura saja, ya. Kata orang, ya, bentuk merakyat, atau kita katakan calon pemimpin masa depan dan seterusnya. Ya, kalau ini dipopulerkan, kita katakan, ya, ini tidak tepat, ya. Maksudnya ada orang yang memang betul-betul, ya, dia bisa makan bersama dengan orang-orang yang di bawahnya. Kalau dia seorang pimpinan, ya, dia bisa makan bersama dengan, ya, bawahannya, demikian, tanpa dia segan, ya, tanpa dia segan, tanpa dia, ya, jaga perasaan, ya, tanpa dia jaga image, ya, jaim kata orang. Nah, tidak demikian, ya. Dia bisa makan bersama dengan bawahannya, demikian. Begitu juga dia bisa makan mungkin bersama dengan orang-orang miskin, ya, seperti itu. Berbagi bersama mereka lalu makan bersama mereka. Nah, seperti itu. Begitu juga, ya, berjalan bersama dengan bawahan, ya, barangkali bareng-bareng jalan. Nah, seperti itu. Ya, berjalan bersama, ya. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita demikian, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan bersama dengan keluarganya ketika menuju, ya, tempat sholat Id, demikian, ya. Berjalan bersama dengan keluarga beliau sembari bertakbir, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga berkendara, ya, berkendara, ya, maka hendaknya kita, ya, tidak sungkan untuk berkendara, bahkan tidak sungkan pula untuk nyupir, ya, menjadi supir bagi bawahan kita, tidak mengapa. Ya. Barangkali di antara kita yang memiliki supir pribadi, di antara kita mungkin ada orang yang kita bayar atau dibayar oleh perusahaan untuk menjadi supir bagi kita, karena kita mungkin sebagai seorang, ya, pimpinan di sebuah perusahaan, ya, atau di sebuah usaha, demikian. Maka kita katakan, ya, bentuk ketawaduan adalah, ya, sesekali untuk jadi supir, ya, nyupirin, ya, bawahan tersebut, ya, demikian, seperti itu. Dan tidak sungkan pula untuk naik kendaraan, ya, kendaraan yang biasa-biasa saja. Mungkin barangkali, ya, biasa naik kendaraan mungkin, ya, mobil-mobil mewah, nah, seperti itu, yang mahal-mahal. Ya, sesekali naik angkot, walaupun kita katakan nggak harus, ya, berdesak-desakan dengan lawan jenis, ya, demikian. Atau sekali naik becak begitu, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, beliau pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, di belakang beliau itu Mu'adz radhiyallahu an, sementara naik keledai, demikian. Masya Allah. Nah, di sini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadu, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau naik keledai, padahal dia punya unta, demikian, ya. Keledai itu hewan yang termasuk hewan rendahan, maksudnya rendah ini, ya, nilainya rendah, kemudian, ya, murah, kita katakan demikian, ya. Kalau bahasa kita memang murahan, ya.
Kalau untuk Sumatera itu disebut dengan kendaraan danga-danga begitu ya. Jelek banget ya. Nah, seperti itu Nabi SAW naik ya keledai. Keledai itu suaranya jelek ya, dia pendek ya, kemudian ya tidak kuat untuk menanggung beban yang banyak, tidak kuat jalan jauh. Sudah begitu ya, kalau sesat bisa hilang dan nggak bisa dimakan dagingnya kalau seandainya ya butuh ya, pemiliknya lapar ya untuk mengkonsumsi ya hewan ya, maka keledai tidak boleh dimakan karena haram, sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam peperangan Khaybar, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW naik keledai ya, ketunggangan atau kendaraan yang murahan kita katakan. Bahkan beliau pula yang nyupir. Nah, coba bayangkan, nyupir, disupirin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit di antara kita yang mau nyupirin ya bawahan kita ya. Orang yang di bawah kedudukannya, bahkan kita gaji ya. Ya mungkin ya agak sedikit ya sedikit gengsi gitu ya, ketika kita nyupirin pembantu, nyupirin ya supir kita atau bawahan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ketawaduan kita ya, di antara bentuk ketawaduan adalah khususnya bagi laki-laki atau khususnya bagi perempuan juga bisa dikatakan ya, yaitu berinteraksi dengan alat-alat kebersihan. Nah, seperti itu ya. Berinteraksi dengan alat-alat kebersihan. Ya. Nah, ini bentuk ketawaduan. Ya, tidak gengsi dengan apa? Dengan ya alat-alat kebersihan. Seperti contohnya sapu, baik itu sapu rumah ataupun sapu halaman, demikian. Ya. Begitu juga sikat ya, sikat ya untuk membersihkan kamar mandi contohnya ya, atau pel-pelan, demikian ya. Maka ya bentuk ketawaduan adalah seperti ini ya, tidak sungkan, tidak gengsi untuk berinteraksi dengan alat-alat kebersihan. Karena terkesan memang jorok ya, dan dianggap rendahan kalau berinteraksi dengan alat-alat kebersihan seperti ini. Maksudnya bukan sekedar megang saja, megang sapu, megang pel-pelan ya, atau kita katakan megang sikat ya, bukan, yaitu tindakannya, pekerjaannya itu ditekuni, dilakoni. Nah, seperti itu. Ini merupakan bentuk ketawaduan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini bentuk ketawaduan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih bila ternyata yang berinteraksi seperti ini ya dengan alat-alat kebersihan ini adalah ya orang-orang yang punya kedudukan ya di pekerjaannya atau di masyarakat, demikian. Namun kalau di rumah, masya Allah seperti ini ya, kalau di rumah berinteraksi dengan seperti ini ya, demikian. Nah, termasuk juga adalah ya bentuk ketawaduan adalah mengambil sampah di jalanan walaupun orang lain yang membuangnya. Ini bentuk ketawaduan. Walaupun ini sikap ya suka bersih-bersih, namun ini bentuk ketawaduan yang menghilangkan gengsi ya untuk membiarkan sampah ya itu mengotori jalanan. Ya mungkin ketika didapatkan ada sampah begitu berserak ya, atau kita katakan berantakan di jalan, maka sampah itu dikutip lalu dibuang pada tempat sampah. Padahal mungkin orang tersebut sedang memakai pakaian dinas atau mungkin sedang memakai pakaian jabatannya ya, atau pakaian khusus di dalam pekerjaan yang itu merupakan ya pekerjaan yang tinggi kedudukannya dia. Nah, seperti itu ya, tidak menghalangi dirinya untuk membersihkan ya, seperti itu.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk ya, bentuk ketawaduan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk ketawaduan adalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ya mengenakan pakaian ya itu tidaklah berlebih-lebihan ya, tidak karena kesombongan, tidak juga ya berlebihan ya, demikian. Nah, ini merupakan bentuk ketawaduan ya, seperti itu. Bahkan mungkin ketika berinteraksi dengan masyarakat ya, dengan orang-orang yang miskin, fakir, orang sakit, orang yang butuh bantuan ya, maka dia tidak memakai pakaian yang merupakan pakaian kebesaran, maka pakaian yang mewah demikian. Pertama, agar tidak ya membuat kesenjangan ya dengan orang yang dikunjunginya, demikian seperti itu ya. Bahkan ya bisa duduk bersama dengan mereka ya, makan bersama kalau ada makanan, demikian ya. Tidak enggan ya untuk berjabat tangan dengan sesama jenis walaupun mungkin orang-orang yang di bawahnya. Demikian. Nah, seperti itu mestinya. Ya, bukan hanya sekedar melambaikan tangan, mungkin seperti itu, ya. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan salam, ya. Tapi ya, ini juga menjabat tangan. Masya Allah, luar biasa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ya, di antara bentuk ketawaduan adalah memulai salam. Ya, memulai salam yaitu mengucapkan salam ya kepada orang yang ya muda ya, ketika itu menjadi haknya. Contohnya ketika dia berkendara ya, sementara yang muda ini berjalan kaki, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam ya, demikian. Seperti itu, mengucapkan salam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ketawaduan ya adalah ya menyodorkan sandal atau sepatu ya orang yang punya ilmu ya, seperti para ulama ya, seperti juga orang tua ya, walaupun barangkali orang yang menyodorkan ilmu tersebut orang yang punya kedudukan ya, tetap saja seorang ya yang punya kedudukan, dia adalah anak bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin ya membutuhkan sandal, maka ya diarahkan sandal itu kepada orang tuanya, ya disodorkan, ya didekatkan kepada kakinya sehingga mudah untuk bisa memakainya. Demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, di antara bentuk ketawaduan adalah ya mendahulukan orang-orang yang berkebutuhan. Ya, selain itu juga sikap yang bagus adalah mendahulukan orang-orang yang berkebutuhan dalam antrian, ya. Nah, seperti itu, ya. Dalam antrian atau dalam hal-hal yang sifatnya mereka punya kebutuhan yang harus dicepatkan, maka diarahkan lebih dahulu walaupun kepada yang lebih muda, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh bentuk ketawaduan ya yang tadi kita sebutkan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini membuat kita
ya termotivasi, terinspirasi ya untuk memiliki sifat tawadhu demikian ya. Ya karena ketika kita menyampaikan ini insya Allah taala sifat manusia yang baik itu adalah dia memantaskan diri ya, dia memantaskan diri ketika dia mendapatkan ya nasihat ya atau kisah, maka insya Allah taala dia akan memantaskan diri. Bila kebaikan maka dia akan memantaskan diri ya dengan menghiasi diri ya, menghiasi dirinya dengan adab-adab atau akhlak-akhlak atau hal-hal baik ya yang disebutkan demikian. Kalau sebuah keburukan atau keburukan yang disampaikan maka dia memantaskan diri dengan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang buruk tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya bisa memiliki sifat-sifat akhlak yang baik, akhlak yang mulia, adab yang baik dan adab yang mulia ya, terutama ya sifat tawadhu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab ya, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi ya dipersilahkan. Baik, silakan ya ajukan pertanyaan ya ke nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk Ustadz dan keluarga. Bagaimana hukumnya mengerjakan proyek IT untuk salah satu bank di luar negeri? Katanya lini bisnisnya belum ada bunganya, hanya depository yaitu rekening biasa. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kebaikan, kesehatan, kemudahan dan perlindungan ya kepada sang penanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, mengerjakan proyek IT ya ini tentunya adalah urusan dunia yang hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yarid dalilu ala man'ihi wa tahrimihi ya. Hukum asal segala sesuatu ya dalam urusan dunia itu adalah boleh dan al-hillu halal ya sampai ada dalil yang menunjukkan tentang pelarangan dan pengharamannya demikian ya. Namun ini ya proyek IT ini di salah satu bank luar negeri yang katanya lini bisnisnya tidak ada ribanya demikian ya, belum ada bunganya. Baik, barangkali jika memang sama sekali lini bisnis atau usaha dari bank luar negeri tersebut itu tidak ada ya berinteraksi dengan pelanggaran-pelanggaran syar'i seperti contohnya ya riba ya, adanya kezaliman ya dan seterusnya pelanggaran-pelanggaran yang lainnya ya, maka insya Allah taala halal tentunya ya, halal kalau memang tidak ada ya pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Namun bila ada baik itu nanti yaitu ini akan ada kemudian dan itu memang diprediksi akan ada. Karena namanya perbankan kalau dia konvensional pasti ada ya Pak, ada bunganya, ada ya bunga baik itu pada titipan uang atau ketika memberikan permodalan ya kepada para pengusaha atau pebisnis demikian ya, seperti itu. Atau para masyarakat yang ingin berhutang uang pasti ada bunganya demikian. Nah, kalau ada pelanggaran
yang itu akan diketahui, baik itu nanti akan ada, namun saat ini belum ada, maka tetap terlarang, ya. Lebih-lebih bila ada di saat itu, maka tidak boleh demikian. Kenapa? Karena ternyata ya proyek IT ini kelak berikutnya akan digunakan, ya, akan digunakan teknologinya itu untuk ya operasional dari perbankan tersebut, demikian, ya. Nah, apabila ini memang diketahui nantinya ini akan berinteraksi dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ribawi, ya, memudaratkan orang lain atau mendolimi orang lain, pihak lain, maka yang seperti ini tidak boleh, walaupun saat itu tidak ada, ya. Bahasa belum ada ini menunjukkan saat itu tidak ada, namun nanti akan ada, potensi akan ada. Kalau diketahui memang nanti akan ada, maka tetap tidak boleh, ya, karena teknologi tersebut itu akan digunakan untuk hal-hal yang terlarang tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan warisan dari orang tua, ya. Si mayit punya warisan dari orang tuanya. Jika warisan tersebut disewakan kemudian hasilnya untuk infak, apakah ini bisa untuk menolong, ya, si mayit tersebut agar dilindungi dari siksa kubur dan siksa neraka? Kemudian seandainya sudah terlindungi dari segala siksa, apakah bisa terlindungi selamanya walaupun keturunannya sudah tidak lagi mendoakannya? Misalnya karena anak-anaknya sudah pada meninggal sehingga cucu-cucunya hanya mendoakan orang tuanya saja, tidak mendoakan kakek dan neneknya, apalagi buyutnya, demikian. Apa yang harus ditanamkan pada anak-anak agar bisa mendoakan kedua orang tuanya dan kakek neneknya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka sangat berkeinginan sekali untuk bisa hidup lalu beramal soleh. Dan amal soleh yang sangat cepat yang akan dilakukannya adalah dia bersedekah, berinfak, demikian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam, ya, surah Al-Munafiqun, demikian, ya. Nah, oleh karenanya bantulah orang yang sudah meninggal tersebut dia untuk bisa berinfak, ya, untuk berinfak, yaitu menyisihkan dari sebahagian, ya, harta warisannya, ya, untuk bisa dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi manusia, baik itu dalam urusan agama, ibadah, ya, maupun urusan dunia mereka. Seperti contohnya agama dan ibadah itu adalah seperti berinfak untuk masjid, ya, atau lahan masjid, demikian. Nah, seperti itu. Ya, kalau lahan masjid insya Allah seperti alhamdulillah, ya, Masjid Al-Muwahhidin, ya, ini masih dalam pembebasan lahan, ya, yang kekurangannya sekitar 400 juta sekian rupiah, ya. Maka ini contoh, ya, di mana lahan itu insya Allah taala itu jarang berpindah. Adapun bangunan terkadang dia bisa untuk dipugar kembali, demikian. Nah, ini peluang yang besar, ya. Ketika ada peluang seperti ini, maka arahkan, ya, sebagian harta untuk bisa dijadikan sebagai, ya, sedekah permanen yang ini akan terus mengalir pahalanya. Nah, seperti itu, ya. Maka bantu orang yang sudah meninggal dunia untuk dia bisa mendapatkan pahala yang mengalir. Barangkali
semenjak hidupnya dia tidak terfikir untuk hal tersebut. Mengapa? Karena dia sibuk untuk apa? Untuk memenuhi ya nafkah anak dan istrinya yang itu wajib baginya. Sementara ya untuk berinfak dan bersedekah itu perkara sunat bagi dirinya sehingga tidak terfikir olehnya. Ya. Maka anak-anak yang ditinggalkan atau istri yang ditinggalkan, maka hendaknya mereka ya berbelas kasih kepada orang yang sudah meninggal ini, yang telah ya berjasa ya membanting tulang, memeras keringatnya untuk memenuhi nafkah mereka. Ya maka bantu si mayit tersebut ya untuk ya dia ya dikeluarkan dari hartanya, diinfakkan di jalan Allah yang sifatnya permanen yang akan bisa dimanfaatkan seterusnya. Ini akan mengalir pahalanya, demikian ya. Seperti itu. Bantu ya, dibantu. Yang barangkali dia tidak terfikir semasa hidupnya karena dia sibuk untuk memenuhi ya nafkah anak dan istrinya, keluarganya. Demikian seperti itu ya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Nah, ini dia ya. Sedekah jariah. Nah, ini bisa ya diperbantukan ya, dibantu ini orang yang sudah meninggal dunia untuk bisa mendapatkan pahala yang mengalir ya kepadanya. Lebih-lebih itu harta yang diusahakannya dahulu, demikian ya. Dan ini sudah diwariskan setelah matinya, maka ya berbuat baiklah kepada orang yang berjasa kepada ya ahli waris ini, demikian seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Barangkali ya si mayit tersebut tidak memiliki ilmu yang diwariskan kepada orang lain ya. Maka dari jalur harta itu dibantu ya. Au waladin salihin yad'unahu, atau anak yang melakukan kesolehan, yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini ya, jadi insyaallah taala sedekah-sedekah jariah ini akan menghadirkan pahala yang banyak ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi perimbangan bagi dosa-dosanya. Dan jangan lupa untuk memintakan ampun bagi si mayit. Ya, lebih-lebih orang tua, apalagi si mayit ini adalah orang tuanya atau pasangan hidupnya, suami atau istrinya, maka mintakan ampun. Ya, ingat jasa-jasanya begitu banyak yang luar biasa kepada kita dan anak-anak, maka ya mohonkan ampun ya. Mohonkan ampun untuknya. Demikian ya. Permohonan ampun orang yang orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia ini akan membuat ya terangkat derajat orang tersebut. Terangkat dari derajat yang barangkali dia disiksa kepada tidak disiksa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda SAW, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Diangkat derajat orang yang sudah meninggal dunia setelah kematiannya. Ya. Lalu dia bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa?" Maka dikatakan, "Waladuka istaghfaru laka." Anakmu mohon ampun untukmu. Demikian ya. Jadi permohonan ampun seorang anak ataupun orang yang masih hidup ini makbul, dan ini akan membuat orang tersebut akan terangkat derajatnya. Bisa jadi dari derajat dia disiksa menjadi tidak disiksa, demikian ya. Nah, ajarkan juga kepada anak-anak kita agar mendoakan ya, bukan hanya kita saja, bukan hanya mendoakan dirinya saja ya. Jadi ajarkan anak untuk ya mohon ampun atas dosanya, kemudian dosa orang tua, dan dosa ya memohonkan ampun ya atas dosa-dosa orang-orang yang menjadi karib kerabatnya. Nah seperti itu. Kalau mau langsung ya nenek dan kakeknya bisa, insyaallah taala. Nah seperti itu ya, diajarkan demikian ya. Nah begitu juga memohonkan ampun atas dosa-dosa kaum muslimin ya, kaum muslimin laki atau perempuan yang masih hidup atau sudah wafat, demikian seperti itu ya. Bahkan nanti akan mendapatkan pahala yang banyak ya, sebanyak kaum muslimin yang didoakannya tersebut dia akan mendapatkan kebaikan. Demikian wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, abaikanlah dan maafkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, ya, kita kembali memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Masih ada peluang yang besar dan banyak bagi kita untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahala tersebut walaupun ya kita telah tiada, bahkan juga semasa di dunia tatkala dimanfaatkan. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, mari turut berdonasi, turut membantu penyelesaian pembebasan lahan ini. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.